Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 59 dengan anggota saya sendiri, Vanessa Junanda Kasa, NIM D 600 200 118, dan rekan saya. Farhana Zarul Hafiz dari NEM D 600 200 162. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang kami buat kemarin. Saya akan menjelaskan mengenai modul 1 dengan tujuan praktikum pada modul 1 yaitu mampu memahami apa itu Python, mampu memahami apa itu kelebihan dan kekurangan Python, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian Python. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan diklaim sebagai bahasa yang memiliki kemampuan dilengkapi dengan fungsionalitas serta komprehensif. Kemudian Python sendiri bersifat open source dan multi-platform. Kemudian Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang bisa memberikan kemudahan dalam menuliskan suatu bahasa pemrograman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Python. Untuk kelebihan Python sendiri, yaitu Python ini lebih mudah untuk dipelajari. Selain itu bisa digunakan dengan perbandingan pemrograman lain. Kemudian Python ini memiliki multifungsi dan bisa dikembangkan menjadi produk seperti web atau software. Kemudian untuk kode pada Python sendiri itu lebih efisien. Selanjutnya, Python ini memiliki dukungan library yang sangat-sangat banyak. Selain itu, untuk kekurangan Python sendiri, Python ini tidak secepat atau seperti bahasa pemrograman lain. Selain itu, Python ini cukup buruk untuk pengembangan platform lain dan memiliki perangkat buntu terbaik dalam pengantar komponen kinerja statis. Selanjutnya, Python memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Kemudian, flowchart pada modul 1. Flowchart pada modul 1, untuk flowchart sendiri, yaitu langkah-langkah untuk menolong atau memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Untuk flowchart sendiri dimulai dari start, kemudian pada selanjutnya ke pemilihan barang dan input data, kemudian diproses lagi menjadi penjumlahan harga dan total barang, kemudian akan menghasilkan nota hasil pembelian. Setelah itu selesai. Untuk skrip pengulangan dan pengandaian, saya akan share screen. Nah, ini merupakan skrip dari kasir. Untuk program pengulangan sendiri merupakan program yang terdapat suatu perintah dengan skrip for
Kemudian terdapat while. Selanjutnya untuk program pengandaian merupakan suatu program untuk menentukan berbagai kondisi yang diberikan. Bisa digunakan logika seperti if, else, dan elif. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 2. Untuk modul 2, tujuan praktikum mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi yang menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai GUI dan PySet 2. Untuk GUI sendiri merupakan memiliki berbagai fitur pada GUI yang modern seperti jendela, menu, tombol, dan lain-lain. Kemudian kombinasi fitur yang digunakan seperti jendela icon, perangkat penunjuk mouse, dan lain-lain. Kemudian untuk PySet 2 sendiri merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan secara sederhana dengan aplikasi yang berjendela. Selain itu, menambahkan widget dan menggunakan tata letak dan menghubungkan ke satu fungsi. Kemudian untuk program menu utama, saya akan share screen. Ini untuk script main menu. Di sini terdapat from PySet 2 hit GUI ini memiliki fungsi untuk mengimport hit GUI ini dari library PySet 2. Kemudian untuk dev init self ini digunakan untuk merupakan sebuah konstruktor dari kelas login. Ini terdapat dev menu self, dev exit aplikasi, dan dev logout. Kemudian akan dijelaskan oleh Farhan. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan untuk modul 3 dan 4. Untuk langsung saja ada 4 poin dari modul 3, yaitu yang pertama tujuan praktikum modul 3. Yang pertama yaitu tujuan praktikum kita mengikuti modul 3 pada pemrograman komputer, yaitu untuk mampu memahami sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS. Untuk yang kedua, kita mampu memahami untuk penggunaan Django pada web Django. Untuk yang ketiga sendiri, agar kita mampu membuat tampilan web yang sederhana itu menggunakan tampilan HTML dan CSS itu melalui web Django. Itu untuk yang tujuan praktikum yang nomor 2. Untuk yang poin 2 yaitu penjelasan membuat project dan aplikasi. Kalau contohnya kemarin waktu membuat tampilan web itu saya membuat PT Grif Prima Abadi, yaitu
perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, terutama parfum. Jadinya saya membuat itu karena sekarang, apalagi zaman milenial itu, kita membuat agar konsumen atau masyarakat yang mencari itu sekarang ke online daripada offline. Langsung untuk yang poin ketiga, yaitu untuk penjelasan membuat template HTML dan template CSS. Untuk yang template HTML, untuk yang membuat template HTML, langsung saya izin share screen aja. Nah, untuk tampilan templates-nya untuk yang bagian HTML, nah kurang lebih untuk tampilannya seperti ini. Itu ada bagian grid HTML dan list HTML. Jadi untuk tampilan tuh, nah untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk yang bagian template tuh, di bagian atas kita menaruh PT Grip Prima Abadi, dan kita bagian statik kita mengasihkan logo kita, yaitu kita kasih nama kecantikan.jpeg. Lalu yang bawahnya kita taruh daftar harga dan daftar barang, habis itu kontak us, untuk agar konsumen untuk masyarakat yang ingin membelinya tuh agar mudah. Nah, untuk yang bawahnya kita kasih copyright, itu kita buat sendiri dari kelompok 59, 162 dan 118. Untuk yang bagian listnya, nah kurang lebih seperti ini. Kita taruh nama pengirim, barang masuk, barang keluar, stok, tanggal pengirim, dan penjualan. Langsung saja untuk yang modul 4-nya, yaitu tujuan praktikum modul 4. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, kita lebih mengenal dan lebih mengetahui tentang cara kerja website dinamis pada web Django tersebut. Untuk yang kedua, kita mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Untuk yang ketiga yaitu kita mampu memanipulasi data di dalam tabel tersebut untuk tujuan praktikumnya. Untuk yang poin 4, penjelasan database dan manfaat database dalam perusahaan. Jadi manfaatnya yaitu dengan adanya database perusahaan, proses penyimpanan, akses, terus untuk pembaruan, penghapusan data itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi kita memaksimalkan untuk teknologi zaman sekarang. Istilahnya lebih simpel juga, lebih singkat, dan untuk waktunya tuh lebih hemat juga. Terus untuk selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang, meskipun data digunakan oleh berbagai pihak. Jadi itu maksudnya database itu tidak mudah diubah oleh semua orang. Jadi yang bisa mengubah itu ya kita sendiri aja. Karena dapat dikontrol dari server pusat aja. Jadi tersebut untuk penjelasan database dan manfaatnya juga. Untuk yang penjelasan
pemrosesan untuk yang poin C yaitu penjelasan pemrosesan dalam CRUD, create, write, update, dan delete. Nah, maksudnya untuk yang bagian itu, katalog yang create-nya, itu perintah yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari satu tabel itu. Jadi beberapa data tabel yang belum selesai, data yang diambil dapat kita tampilkan dalam layar MySQL secara langsung maupun tampilan aplikasi. Untuk yang bagian read-nya, itu kita gunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Jadi kita misal mau memasukkan data, itu tinggal diklik aja. Jadi itu penggunaannya setelah database dan tabel setelah kita buat. Jadi nggak bisa langsung, jadi kita harus mengikuti alurnya. Jadi selesai membuat tabel baru kita bisa read. Untuk yang ketiga yaitu bagian update. Untuk yang perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Jika ada data yang salah satu kurang up to date dengan kondisi sekarang, maka dapat diubah datanya menggunakan update tersebut. Nah, langsung aja untuk yang keempat yaitu ada delete. Perintah ini delete tersebut itu digunakan untuk menghapus data dari tabel. Jadi untuk menghapus data tersebut. Jadi data yang dihapus merupakan data yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi sudah tidak digunakan kita lagi. Pada saat menghapus data, perintah yang telah dijalankan tidak dapat digagalkan. Jadi misal kita udah menghapus, kita mau mengembalikan lagi itu tidak bisa. Karena kayak istilahnya udah kayak paten. Jadi kalau sebelum menghapus tuh emang kita harus memikir terlebih dahulu, memikir lebih matang. Sehingga data yang telah hilang tidak dapat dikembalikan lagi. Langsung saja untuk yang poin D, penjelasan manfaat website dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Nah, maksudnya manfaat website bagi perusahaan itu apa toh? Nah, ini untuk manfaat website bagi perusahaan yaitu sebuah perusahaan tersebut lebih profesional, maksudnya lebih dikenal masyarakat juga. Jadi perusahaan yang mempunyai website sama tidak tuh pasti kelihatan beda. Dan perusahaan yang maksudnya perusahaan yang mempunyai website tuh terlebih kesannya bagi kita lebih maju juga. Untuk website dengan isi konten yang berkualitas serta informasi yang jelas. Untuk informasi mengenai perusahaan kita, perusahaan yang kita buat, informasi yang jelas, contoh seperti alamat, kontak, email, seperti itu, dan sebagainya. Dan dapat membuat pelanggan lebih percaya untuk menggunakan layanan produk kita. Maksudnya kegunaan website juga dalam perusahaan tuh lebih meyakinkan untuk pelanggan yang sebelumnya, contoh dia belum percaya, tapi adanya website dia lebih percaya juga. Jadi lebih dan benar-benar tuh perusahaannya ada. Nah, cukup sekian modul 4, penyampaian modul 3 dan modul 4 saya, dan saya serahkan ke Vanessa. Sekian untuk presentasi dari kelompok 59. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.